Halo, Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan melanjutkan materi komunikasi organisasi kita terkait dengan tema aliran dalam komunikasi organisasi. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang iklim ya di dalam organisasi seperti apa. Nah, untuk materi kali ini kita langsung saja ya mengenal dulu aliran komunikasi organisasi ya. Seperti apa aliran itu dan apa aliran itu. Jadi di sini dikatakan bahwa aliran ini adalah suatu proses yang dinamis ya, di mana pesan-pesan ini secara tetap dan berkesinambungan diciptakan, ditampilkan dan diinterpretasikan juga hidup di dalam sebuah organisasi ya, aliran ini. Aliran komunikasi organisasi juga memiliki fungsi gitu teman-teman. Untuk apa? Jadi dia untuk mengetahui bagaimana suatu informasi itu bisa didistribusikan pada anggota-anggotanya. Bagaimana pola distribusinya, bagaimana orang-orang di dalamnya terlibat terhadap informasi tersebut, dan bagaimana ikut menyebarkan dan juga menerima informasi itu. Nah, aliran komunikasi organisasi ini bisa berpengaruh ya, terutama pada efektivitas organisasi, baik kaitannya dengan hubungan-hubungannya ataupun juga dengan pelaksanaan sampai pada pencapaian tujuan organisasi. Jadi kembali lagi ya, materi-materi kita di minggu lalu itu semua juga akan mengarahkan pada bagaimana kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya ya. Lalu ketika kita mencoba mengenali apa aliran informasi itu, juga harus tahu nih ternyata bagaimana informasi di dalam organisasi itu punya sifat-sifat yang berbeda. Nah, menurut Götzkow sendiri, aliran informasi ini bisa terbagi dalam beberapa cara. Ya, di sini disebutkan jadi 3 cara. Bisa saja sebuah informasi itu mengalir secara serentak begitu pembagiannya, ya, bagaimana disampaikan secara bersamaan pada waktu yang sama, objeknya lebih luas gitu ya. Eh, Prosesnya itu tidak diadik, tidak satu arah gitu, tapi tidak interpersonal gitu ya sifatnya. Jadi sifatnya memang serentak. Biasanya bentuk-bentuk informasi yang dibagikan melalui aliran yang seperti ini terkait dengan memo pertemuan gitu ya, rapat-rapat akbar di dalam organisasi, telekonferensi dan sebagainya yang sifatnya memang perlu disampaikan pada halayak atau masyarakat atau anggota organisasi yang lebih luas. Keuntungannya apa? Tentu pasti karena secara serentak ya, maka dia bisa lebih cepat dan juga bisa diakses secara bersamaan gitu. Karena dia diakses bersamaan, artinya dia sebuah atau adalah suatu informasi yang sifatnya terbuka, bisa diakses oleh orang banyak, tidak bersifat rahasia gitu ya. Sehingga salah satu kerugiannya itu bisa juga disebutkan di sini bahwa tidak bisa membagikan informasi yang sifatnya rahasia menggunakan sifat yang serentak ini gitu ya. Nah, kerugiannya tadi seperti itu, makanya organisasi tentu harus memiliki cara untuk bagaimana menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya lebih private atau rahasia. Bagaimana caranya? Tentu dengan aliran yang dengan sifat yang berurutan. Nah, berurutan ini dia sifatnya lebih private, lebih rahasia. Kenapa? Karena bisa saja hanya disampaikan oleh pimpinan kepada salah satu bawahan, atau sifat pesannya atau bentuknya juga ya biasanya juga eh, tertutup karena memang tidak untuk dikonsumsi oleh banyak orang gitu bentuk pesannya, sehingga alirannya pun harus disampaikan secara berurutan misalnya. Atau bisa juga kenapa kalau teman-teman di kampus lihat bagaimana pesan-pesan pengumuman tentang libur kegiatan. Nah,
libur kegiatan ini kan biasanya sifatnya bukan bersifat rahasia ya. Jadi karena informasinya terbuka, maka pasti akan dilakukan pembagian atau penyebaran informasi secara serentak tadi. Tapi kalau sifatnya lebih private, bagaimana lebih supaya lebih mudah dimengerti, mungkin pimpinan akan menyampaikan kepada misalnya pimpinan kampus ya, univ, rektor akan menyampaikan secara langsung kepada pimpinan di fakultas kita misalnya atau di kaprodi, tingkat kaprodi. Nah, tidak untuk dikonsumsi oleh banyak anggota gitu ya. Lalu bagaimana aliran yang lain di dalam organisasi itu bisa saja sebuah informasi itu disebarkan secara serentak dan juga berurutan. Gimana itu Bu caranya? Bisa saja tadi ya dikombinasikan, sudah disampaikan secara bersamaan bahwa minggu depan kita akan libur misalnya. Tapi bisa saja juga nanti dosen secara personal atau mungkin mahasiswa secara personal juga eh, membagikan kepada beberapa temannya untuk menginfokan bahwa oh kita besok libur karena ini dan sebagainya. Itu akan sangat mungkin terjadi dua dua aliran informasi seperti ini tergantung dari jenis informasinya dan juga bagaimana kebutuhannya. Apakah butuh cepat untuk disampaikan atau misalnya tidak terlalu butuh kecepatan, maka bisa berurutan juga gitu ya. Sehingga bisa disebutkan bahwa eh, bagaimana aliran informasi ini sifatnya tergantung dari kebutuhan informasi itu sendiri ya. Baik, kalau tadi sudah mengenal tentang aliran, lalu tentang sifatnya, kita juga harus mengenal bahwa informasi di dalam organisasi itu punya pola. Bagaimana suatu pesan ya di dalam organisasi itu eh, tersebar gitu. Selain tersebar tadi dikendalikan atau pengambilan keputusan. Itu tergantung dari pola apa yang digunakan. Nah, di sini teman-teman ada dua pola penting. Ada pola roda, ada juga pola lingkaran. Bedanya apa nih, Bu? Sama-sama bulat kayaknya ya kan, ada pola roda, ada lingkaran. Nah, pada pola roda ini akan mengarahkan seluruh informasi pada individu yang sifatnya sentral. Nah, kalau saya coba gambarkan ya, teman-teman. Di sini pola roda. Ini atau atau mungkin ini ya ini pola roda lah kita coba buat ya. Kita coba buat seperti ini. Pola lingkaran seperti ini. Nah, bedanya apa ini? Kalau di sini ya, seluruh informasi itu terpusat di sini. Ini roda. Kenapa? Orang yang berada pada posisi sentral inilah yang akhirnya mengontrol informasi. Dia yang keep informasi, dia yang bisa menyebarkan ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini, dan sebagainya. Orang yang berada di sini nggak bisa berinteraksi dengan orang yang berada di B misalnya. Orang A nggak bisa langsung ke B. Harus ke orang C dulu, atau yang di tengah, gitu kan? Nah, ini yang disebut dengan pola roda. Orang yang berada pada titik tengah atau orang C, ini akan mendapat informasi yang lebih, sehingga dialah yang punya wewenang untuk mengambil keputusan, mengambil persetujuan, misalnya meminta persetujuan dari A, B, E, dan D misalnya. Nah, lalu kalau pola lingkaran gimana? Sebuah informasi ini ya, nih melalui sistem pengulangan. Tidak seorang pun yang dapat berhubungan langsung dengan semua anggota lainnya. Demikian pula tidak ada anggota yang memiliki akses langsung terhadap seluruh informasi yang diperlukan untuk memecahkan persoalan. Tidak ada yang memegang kendali dari pola roda ini, teman-teman. Ternyata sebuah informasi itu bisa dibagikan begitu saja ya, bisa mungkin contoh sederhananya sesama karyawan yang tidak ada peran untuk mengambil keputusan. Nah, ini pola yang terjadi.
pola lingkaran atau pola roda di dalam bagaimana penyebaran informasi tadi. Ya. Bisa digambarkan juga pada pola roda ini ya, bisa saja terjadi proses atau sifat aliran informasinya lebih pada sistem atau sifat yang uh, berurutan tadi, misalnya dari C ke A, dari C ke B, ya, sifat diadik. Lalu kalau pola lingkaran seperti apa? Bisa saja serentak, semuanya mendapat informasi yang sama. Contohnya seperti itu. Jadi tidak ada pola ini juga akan menentukan bagaimana sifat yang digunakan dan juga bagaimana jenis informasinya, gitu ya. Nah, sehingga perbedaan dari dua pola ini bisa dilihat bersama ya bahwa dari 10 variabel ya, kita bisa lihat bagaimana pola komunikasi atau pola aliran tadi akan mempengaruhi perbedaan tinggi rendahnya, efektif tidaknya sebuah informasi. Pada tabel nomor 1 bisa dilihat aksesibilitas anggota satu dengan lainnya. Pada pola roda ini rendah, ya kan? Kenapa? Seperti yang saya cerita tadi, ya, orang yang berada pada center ini punya akses ke semua. Tapi orang yang berada pada titik-titik di sampingnya itu tidak punya akses, tidak punya bagaimana akses untuk berkomunikasi dengan anggota lain. Sedangkan pada pola lingkaran, ya teman-teman sekalian, ini semua sangat mudah didapat. Artinya apa? Sangat tinggi. Nih, mereka bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, tapi kalau pengawasannya gimana? Akan lebih tinggi di sini. Wah, udah satu sama ini ya. Akan lebih tinggi pada pola lingkaran, pada pola roda. Kenapa? Karena akan ada individu center yang mencoba mengawasi itu. Lalu bagaimana secara kepuasan? Ternyata secara kepuasan ya lebih tinggi pada lingkaran. Individu akan merasa lebih misalnya lebih bebas berpendapat, menyampaikan informasi, mendapatkan informasi juga pada pola lingkaran. Kemunculan pemimpin ternyata lebih mungkin terjadi dengan pola komunikasi yang ini. Kenapa? Karena pada pola ini bisa menunjukkan bagaimana penyampaian ide, bagaimana pengambilan keputusan, bagaimana sikap itu bisa terlihat. Sedangkan pada kecermatannya, ini juga akan berpengaruh. Karena individu tidak dengan mudah membagikan informasi begitu saja. Sehingga akan meminimkan yang namanya misinformasi, gitu kan. Kecepatan kinerjanya seperti apa? Ternyata teman-teman, ketika terlalu banyak interaksi, itu akan memungkinkan keterlambatan kerja. Mungkin teman-teman masih ingat di materi kedua ya tentang teori organisasi, kita membedah tentang perbedaan teori mutakhir, transisional, dan struktural pasif. Pada teori transisional yang terlalu banyak interaksi itu akan memungkinkan pencapaian kepada tujuan organisasi yang justru lebih lambat dibanding dengan yang birokrasi pada struktural pasif gitu kan. Kenapa? Karena di sini juga ditunjukkan bahwa kecepatan kinerja ya ini akan lebih cepat nih juga pada pola roda. Kita tambahkan lagi. Wah. Lalu jumlah pesan. Nah, karena dia tadi terbatas sifatnya, maka jumlah pesan akan lebih banyak pada yang lingkaran. Pesan apa saja? Informal, formal, itu akan bisa dilakukan pada pola-pola lingkaran. Berbeda dengan pola roda. Informasi tertentu saja yang bisa. Gitu kan? Kenapa? Karena tidak semuanya bisa saling berinteraksi. Ada kontrol di sini, ada pengawasan nih. Nah, tidak semudah pada pola lingkaran. Artinya, pola roda itu bisa saja digunakan pada atau penyampaian informasi pada waktu tertentu. Gitu kan? Kebutuhan tertentu. Misalnya untuk mencoba mencari keputusan, mengambil keputusan, melibatkan komunikasi antar pimpinan per divisi, gitu. Tapi kalau pada pola lingkaran,
bisa saja digunakan pada kebutuhan atau penyebaran informasi-informasi di luar dari kebutuhan untuk mencapai keputusan tadi. Jadi, ya obrolan-obrolan informal dalam organisasi atau interaksi tentang pekerjaan yang mungkin tidak membutuhkan keputusan, tapi lebih banyak pada bagaimana kebanyakan kebanyakan jumlah pesan atau banyaknya jumlah pesan. Nah, kemunculan organisasi yang stabil, kestabilan yang dipegang lagi oleh pola roda ya, karena ada yang kontrol. Penyesuaian dengan perubahan kerja. Wah, ternyata lebih cepat pada pola lingkaran. Kenapa? Karena tadi interaksinya lebih banyak, pesannya lebih banyak, ya kan? Sehingga penyesuaian tentang program kerja, interaksinya lebih mudah dilakukan karena sistemnya lebih tidak tertutup begitu ibaratnya. Tapi di sini tambahan satu poin lagi untuk pola roda. Kenapa? Karena pada pola roda, teman-teman, di sini dikatakan program kerjanya berlebih. Kenapa? Karena ada individu center yang memegang kontrol. Nah, memegang kontrol inilah sehingga dikatakan ada kecenderungan berlebih. Berbeda dengan pola lingkaran yang tidak ada kontrol, tidak ada yang bertanggung jawab akan satu informasi atau satu keputusan atau satu kebijakan dalam organisasi. Nah, ketika kita belajar pola, maka kita juga harus mengenal bagaimana ada peran jaringan, ada elemen di dalam organisasi yang berperan untuk menyebarkan informasi itu tadi, teman-teman, yang kita sebut sebagai aliran yang dinamis tadi, yang akhirnya informasi itu bisa tersebar. Ada namanya anggota klik. Nah, anggota klik ini adalah individu yang paling sedikit atau separuh dari kontaknya merupakan hubungan dengan anggota-anggota lainnya. Jadi, kenapa disebut anggota klik? Karena dia yang paling banyak menghubungkan individu satu dengan individu lain di dalam organisasi, membagikan informasi, atau mungkin kita sebut juga kalau dalam organisasi bisa bagian SDM dan sebagainya. Gitu ya. Nah, syarat anggota klik di sini disebutkan bahwa individu harus mampu melakukan kontak satu sama lainnya, bahkan secara tidak langsung. Nah, ini sering terjadi pada SDM-SDM di perusahaan yang menginformasikan segala kegiatan-kegiatan tanpa perlu mengenal gitu kan. Kita punya kontak, kita punya akses tentang karyawan A, B, C, D. Gitu. Ternyata ada juga peran ya, peran penyendiri di mana di sini individu yang hanya melakukan sedikit atau sama sekali tidak pernah mengadakan kontak dengan anggota kelompok lainnya. Kenapa? Karena bisa saja memang individu ini terkait dengan tugas-tugas tertentu saja. Bisa saja dia juga menjadi anggota klik, begitu ya. Sehingga perannya memang relatif untuk menggambarkan bahwa misalnya dia kurang termotivasi atau dia kurang berinteraksi dengan orang lain. Bisa juga dia bagian atau individu yang lebih jarang atau tidak menduduki posisi tertentu gitu ya, jadi disebut sebagai anggota penyendiri. Peran-peran lainnya juga di sini bisa terlihat ya teman-teman, ada peran jembatan atau bagaimana anggota klik itu tidak langsung sendiri saja gitu ya, tapi ada yang menjembatani. Lalu ada juga yang bukan bagaimana orang yang mengaitkan atau menghubungkan dua klik tadi. Anggota klik tadi nggak bisa berhubungan begitu saja kalau tanpa ada anggota penghubung gitu ya. Lalu ada gatekeeper-nya, ada pemimpin dan kosmopolit. Bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana gatekeeper ini adalah orang yang secara strategis memang ditempatkan dalam jaringan tertentu supaya bisa mengendalikan pesannya. Gitu. Lalu ada pemimpin pendapat atau opinion leader, biasanya dia tidak begitu punya jabatan formal ya dalam organisasi, tapi dia bisa mempengaruhi dalam pengambilan keputusan gitu. Pada kosmopolit ini juga bisa saja orang yang bebas dari gagasan, dia bisa melakukan kontak
menghubungkan anggota organisasi dengan orang, peristiwa luar, mengenalkan, atau kita bisa juga bilang vendor dan sebagainya gitu. Itu sangat mungkin gitu ya, yang mencoba mencari bagaimana mengenalkan organisasi dengan dunia luar gitu. Nah, peran dan fungsi masing-masing komponen bisa dibaca di sini, teman-teman. Ternyata setiap anggota itu punya fungsinya masing-masing ya. Seperti di sini, anggota klik ini bisa menjadi jantungnya sebuah sistem, sedangkan penyendiri ini bisa menjadi tantangan bagi sistem. Apakah bisa dilihat sejauh mana sejauh mana sistem itu berhasil ketika dia justru bisa menjangkau anggota penyendiri ini. Kemudian peran jembatan tadi ya, bagaimana dia menyediakan hubungan langsung di antara klik yang berbeda atau misalnya divisi-divisi yang berbeda, nyambunginnya seperti apa. Ada juga penghubung mengintegrasikan dan menjadi penghubung antar klik tadi. Menjaga gawang tadi mengendalikan informasi ya teman-teman. Lalu opinion leader bisa melancarkan pembentukan, juga perubahan sikap dan pengambilan keputusan yang sifat-sifatnya informal nih. Jadi tidak terkait dengan keputusan-keputusan atau kebijakan formal oleh pimpinan gitu ya. Kosmopolit di sini anggota-anggota yang memiliki peran tentang menghubungkan organisasi dengan orang-orang yang memiliki gagasan yang lebih besar di lingkungan luar, misalnya juga seperti itu, seperti yang saya sebutkan di awal ya. Nah, ketika mengenal pola, kemudian tadi juga mengenal peran-perannya, maka aliran di dalam informasi itu juga punya arah gitu ya. Bagaimana aliran informasi itu bisa terjadi dari atasan ke anggota gitu ya, atau komunikasi ke bawah, bagaimana komunikasi atau informasi yang diberikan itu dilakukan oleh seseorang yang atau individu yang memiliki jabatan yang lebih tinggi. Jadi jenis-jenis informasi yang dibagikan itu juga terkait dengan bagaimana pekerjaan, bagaimana tentang pemikiran melakukan pekerjaan, bagaimana kebijakan dan praktik organisasi, informasi mengenai kinerja pegawai, juga bagaimana tentang sense of mission ya, bagaimana tentang mengembangkan rasa memiliki tugasnya. Nah ini jenis-jenis ya, bagaimana informasi ke bawah, kalau teman-teman sering dengar, oh ada komunikasi ke atas, ada ke bawah. Nah yang ke bawah ini pasti dilakukan dari pimpinan ke jabatan yang mungkin lebih rendah gitu ya. Kemudian arahnya ke atas, yang ke atas ini seperti apa, bagaimana komunikasi yang dilakukan pada tingkat yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi atau atasan atau pada pimpinan gitu ya. Untuk apa komunikasi ini dilakukan? Biasanya ya untuk bagaimana bagi pembuatan keputusan ya, bagaimana memberi informasi kepada atasan gitu, kapan bawahan siap menerima informasi, bagaimana seberapa baik sih informasi mereka terima, bagaimana keterbukaan tentang keluh kesah disampaikan ke atas, bagaimana menumbuhkan apresiasi, loyalitas gitu ya. Lalu informasi kepada atasan tentang harapan, seharusnya seperti apa sih komunikasi kepada karyawan, seharusnya seperti apa kebijakan-kebijakan yang dibuat. Nah, contoh-contoh pesan-pesan atau informasi yang seperti itulah yang terjadi pada aliran komunikasi ke atas ini, teman-teman. Tapi ya, cenderungnya komunikasi ke bawah ini, komunikasi ke atas ini justru lebih sulit dilakukan dan memiliki beberapa hambatan dibanding dengan komunikasi dari atasan ke bawah tadi, gitu. Karena itu kan terkait dengan kebijakan, pengambilan keputusan, bagaimana tentang sistem kerja yang dia buat, gitu kan, apakah dilakukan atau tidak. Namun kalau komunikasi ke atas ini punya tantangan tersendiri, bagaimana misalnya individu organisasi yang memiliki posisi lebih rendah, gitu kan, tetapi mencoba menyampaikan bagaimana keluh kesah, menyampaikan bagaimana sebaiknya kebijakan, bagaimana informasi mereka terima. Cenderungnya bagi pegawai ini akan tidak tidak semudah itu untuk menyampaikan keluhan mereka, gitu kan?
ada perasaan bahwa atasan itu nggak tertarik sama soalan dari bawahan atau dari anggotanya. Bisa juga kurangnya penghargaan, apresiasi bagi komunikasi ke atas gitu ya, dilakukan oleh bawahan. Juga perasaan bahwa atasan itu tidak dapat dihubungi, misalnya tidak responsif dan sebagainya, itu sangat sering terjadi dalam organisasi. Jadi beberapa kali ya di dalam organisasi itu bisa saja seperti ini teman-teman. Pimpinan itu mencoba mengevaluasi bagaimana proses kerja. Nah, ketika sudah dievaluasi, maka pimpinan punya catatan. Tapi bawahan itu merasa punya hal-hal yang belum tersampaikan, sehingga mungkin kinerjanya itu tidak baik, gitu kan? Dianggap tidak baik tuh oleh pimpinan. Tapi bawahan merasa bahwa, wah, pimpinan selama ini nggak punya kebijakan untuk memanggil orang yang punya catatan tadi, atau mengevaluasi dan mengambil tindakan untuk memperbaiki catatan tadi misalnya. Nah, itu yang akan sulit. Jadi aliran informasi itu tidak semudah itu berlangsung pada tataran komunikasi dari bawah ke atas. Itu yang menjadi lebih sulit, teman-teman. Ya. Lalu yang ketiga ada komunikasi horizontal. Nah, komunikasi horizontal ini umumnya memang ya sifatnya lebih kepada koordinasi karena sifatnya terjadi pada sejawat ya, rekan kerja atau teman-teman yang pada tingkatan yang sama gitu, sehingga untuk koordinasi, untuk berbagi informasi, memecahkan masalah, lalu bagaimana mencapai pemahaman bersama gitu ya, mendamaikan, berunding, dan menengahi perbedaan atau justru menumbuhkan dukungan antar personalnya. Nah, bentuknya seperti apa komunikasi-komunikasi horizontal ini sangat sering terjadi ya sifatnya interaksi pribadi, bisa juga komunikasi yang sifatnya informal yang terjadi pada waktu-waktu istirahat gitu ya. Bagaimana mereka mencoba berdiskusi untuk misalnya menyelesaikan suatu proyek dan sebagainya itu sangat mungkin terjadi pada level komunikasi horizontal. Nah, yang terakhir ini adalah komunikasi lintas saluran. Ternyata ada nih bagaimana setiap pegawai yang ingin berkomunikasi melintasi saluran itu memang harus izin dari atasannya. Misal mau berkomunikasi dengan luar organisasi, ya kan? Atau juga setiap pegawai yang lintas saluran ini memberitahukan bagaimana pertemuannya dengan manajerial atau penyelia atau dengan supervisor atau dengan bagaimana instansi atau organisasi lain. Kemudian adanya keterlibatan komunikasi yang posisional juga yang bisa menghasilkan komunikasi formal gitu. Tapi punya keterlibatan juga ternyata dengan komunikasi informalnya. Jadi tadi ya, misalnya karena lintas saluran tadi sehingga membangun relasi dengan organisasi yang lain, sehingga bagaimana nih komunikasi formal dan informal dari um, arah komunikasi yang coba dibangun tadi melalui lintas saluran seperti itu. Nah, lagi-lagi tujuannya apa? Keempat sistem atau aliran organisasi yang dibuat ini, dan tujuannya untuk bagaimana organisasi bisa mencapai tujuannya untuk membagikan pesan atau informasi yang lebih merata gitu ya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut pada komunikasi yang informal. Ternyata teman-teman dari pola-pola komunikasi yang kita pelajari tadi ya, kita tadi sudah mengenal ada sifat yang serentak berurutan atau serentak berurutan juga, ada pola lingkaran dan pola roda gitu ya. Nah, bisa di sini kita ceritakan sedikit gitu ya bahwa ternyata dalam bentuk komunikasi yang berbeda ini akan memunculkan bentuk komunikasi atau jenis pesan yang berbeda. Nah, ternyata dalam aliran ini akan sangat-sangat mungkin memunculkan komunikasi yang informal sifatnya. Dan informal ini tadi
biasanya terjadi pada em, komunikasi yang arahnya horizontal. Nah, tadi bisa dilihat atau diingat-ingat bahwa komunikasi horizontal ini kan sifatnya sesama karyawan atau sesama sejawat dengan tingkatan yang sama, dan bisa saja mendiskusikan permasalahan-permasalahan informal, menceritakan masalah pribadi, dan sebagainya. Dan ini akan sangat mungkin menjadikan munculnya selentingan. Apa itu selentingan? Menurut Stein di sini, metode penyampaian laporan rahasia dari orang ke orang yang tidak dapat diperoleh melalui saluran biasa. Jadi, yang semestinya informasi ini mungkin harus bersifat rahasia tadi, dibagikan secara berurutan, tapi ternyata justru menimbulkan apa ya, spekulasi di luar. Orang jadi mikir, loh, kok si A dapat informasi tentang kenaikan gaji, kok si B enggak nih? Ada apa nih? Ya kan, biasanya dalam organisasi atau dalam kerjaan nih, kok ada kabar pimpinan yang ini mau dipindah, tapi kok kita nggak dengar, tapi kok yang satunya tahu nih. Nah, ini yang sering terjadi pada sifat komunikasi yang sifatnya berurutan, karena sifatnya rahasia, tetapi atau bersifat personal, tapi ternyata bisa saja sampai pada pihak lain gitu ya, yang akhirnya menjadi cerita-cerita atau pesan-pesan atau informasi sifatnya informal, dan ini dibagikanlah atau menyebarlah pada pola lingkaran. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Dari interaksi mulut ke mulut, bebas kendala, tidak ada posisi tertentu, penyebarannya cepat, ya kan? Rantai kelompok, punya peran, bahkan sampai 10 nih, cenderung mempengaruhi organisasi. Eh, Dikatakan selentingan karena sifatnya informal, tapi ternyata bisa mempengaruhi terhadap efektivitas organisasi. Bisa saja individu di dalam organisasi itu lebih sering membicarakan persoalan-persoalan yang belum tentu kebenarannya, atau yang kita bilang kabar burung misalnya. Nah, ini yang bisa disebut dengan selentingan itu, teman-teman. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena tadi ada sifat aliran informasi yang memang mengarahkan kepada minimnya kontrol, ya kan? Itu terjadi pada pola apa? Pada pola lingkaran. Nah, sehingga akan sangat mungkin penyebarannya ini secara cepat, dan sifatnya adalah sifat-sifat komunikasi yang informal. Oke, bagaimana cara menanggapi ketika terjadi selentingan ya di dalam organisasi? Karena pasti dia akan mengarah pada ketidakefektifan atau penghambat mencapai tujuan tadi. Sehingga bagaimana tetap menjaga organisasi pada komunikasi formalnya gitu ya. Jadi memberi kesempatan berlangsungnya komunikasi ke atas, ke bawah, horizontal, lintas saluran yang memang sifatnya itu terang, cermat, terbuka, tidak ditutup-tutupi, dan akan sangat mungkin memunculkan selentingan itu tadi. Lalu efektifkan hubungan komunikasi antara atasan dan bawahan, karena tadi ya, komunikasi antara atasan dan bawahan itu ketika tidak efektif, maka banyak spekulasi di bawahan yang akan menimbulkan ketidakefektifan kinerja karyawan nantinya. Sampaikan bahwa atasan mengerti dan menerima informasi melalui selentingan tersebut, khususnya yang menyangkut perasaan karyawan. Karena umumnya ya, selentingan itu kan terjadi pada pola lingkaran, tadi kita cerita ya. Pola lingkaran ini kan tidak ada kontrol, sehingga akan sangat mudah menyebar. Bagaimana misalnya ketidakpuasan tentang, wah, pimpinan sekarang misalnya nggak bagus nih, tidak mendisiplinkan karyawan yang suka telat atau suka mangkir dan sebagainya. Nah, pimpinan kan harus peka ya terhadap selentingan yang seperti itu, komunikasi-komunikasi informal yang tidak disampaikan secara langsung, sehingga itu harus diolah sebagaimana mungkin bisa melahirkan atau menjadi informasi yang sifatnya formal gitu ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini.
Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf ya. Jika ada pertanyaan kita bisa diskusikan bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.